Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Friendly Superstian Channel yang selalu memberikan update informasi terbaru terkait berita tentang ASN, baik itu PNS maupun P3K, dan berita terbaru yang ada di negara Indonesia. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan berita terkait demo para honorer R2 dan R3 di Istana Negara. Karena memang untuk R2 dan R3 adalah para honorer yang sudah mengabdi dan bekerja di instansi pemerintah selama beberapa puluh tahun. Semoga teman-teman para R2 dan R3 bisa segera diangkat menjadi P3K, baik itu P3K paruh waktu maupun P3K penuh waktu. Bagi teman-teman yang belum mengetahui channel ini, mohon dukungan dengan cara subscribe, like, dan tulis tanggapan di kolom komentar. Kita langsung saja masuk ke videonya. Saya siap di teknis. Hari ini di lapangan saya guru, saya teknis, tapi 20 tahun tetap dengan keadaan seperti ini. Ibu polisi, saya lelaki normal, saya juga ingin menikah, saya juga ingin punya anak, tetapi ketika berkaitan dengan nasib, Berjuang bagi para teman-teman anak saya mau dikasih honorer apa, R2 dan istri R3. saya mau dikasih apa. Semoga teman-teman Demo hari ini menjadi honorer R2 R3 tidak ada yang ngebela. Mana jaksa, mana para hakim, mana para pembela keadilan. Bahkan di media sosial kita dibully, teman-teman semuanya. kita dibully di media sosial. Silakan lihat TikTok Anda, silakan lihat Facebook Anda. Kita semua dibully. Kalau tidak mau jadi guru, turun saja jadi petani. Ya, pertama Sebentar. Izin Pak ya. Oke, pertama-tama teman-teman terima kasih. Ini sudah mewakili teman-teman. Ini representasi kecintaan teman-teman juga dan perjuangan, bukan hanya untuk Mas Faisal dan teman-teman yang ada di sini gitu ya, tapi juga mewakili teman-teman di seluruh Indonesia. Jadi Bu Menteri sangat concern terhadap penyelesaian tenaga non-ASN. Tadi walaupun yang sudah dicegah mereka masukkan, tetap kan harus diselesaikan. Nah, kemarin itu kan ada urutan kelulusan. Jadi urutan kelulusan yang pertama itu ada teman-teman yang belum terakomodir, maka masuk tahap 2 mereka terakomodir. Muncullah tadi ada R, R2, R3 dan sebagainya. Dan termasuk R4. Bagi teman-teman yang terdata dalam database BKN, kemudian mendaftar dan mengikuti seleksi, maka dinyatakan ada dia langsung dinyatakan lulus. Ada juga yang mereka bukan tidak lulus, tapi porsinya itu nunggu di Belum mendapatkan formasi. tapi masih di dalam lapangan bola. Ya, masih ada di dalam. Masih ada di dalam. Gitu loh. Iya. Berarti kalau masih ada di dalam boleh main dong. Iya. Tinggal mainnya kapan dipanggil kan gitu. Jadi artinya untuk teman-teman R2 dan R3 tidak perlu khawatir, apalagi yang database, karena nanti sepanjang Pemdanya tadi ada uangnya bisa langsung P3K. Kalau uangnya kami nggak cukup gitu, ya udah paruh waktu dulu, tapi dikasih NIP. Dalam hal udah dikasih NIP paruh waktu, kemudian ada kesempatan penuh waktu, kenapa tidak gitu. Dan pesan saya teman-teman yang sudah di paruh waktu, Mas Faisal, teman-teman sabar di situ. Nanti kalau Anda berhenti, Anda masuk loh yang lain nanti. Ya tunggulah, sabar sampai dengan ini. Nah, bagi teman-teman tadi yang misalnya afirmasi, nah ini afirmasi terakhir itu bukan kata Bu Menpan, tapi kata undang-undang. Walaupun harusnya Desember 2024 ini kan kita sudah ngolor, ini afirmasi yang kebijakan Bu Menteri lah, supaya bisa mengakomodir semua. Jadi setelah ini, teman-teman R2 R3 itu tidak perlu seleksi lagi, tinggal nunggu aja karena sudah ada dalam lapangan bolanya. Gitu ya. Dan pesan saya, kerjalah baik-baik semuanya, yuk kita bangun negara ini dengan baik, birokrasi kita jadi guru-guru yang baik, karena sayang pengabdian yang sudah berpuluh-puluh tahun dengan tadi kompensasi yang tidak sesuai, sekarang mungkin apresiasinya secara bertahap kita jalankan. Gitu ya. Makasih teman-teman sekalian. Silakan Mas Faisal. Ini sedikit kepada teman-teman sekalian, juga apa yang disampaikan Pak Abah ini, Kepala Deputi Kemenpan RB, bahwasanya teman-teman ini adalah afirmasi terakhir R2 dan R3, maka
untuk bertenang, tenang dan sabar untuk menunggu giliran untuk bermain, kan begitu. Jadi ada kalanya pemain itu sudah cukup tua, sudah umur sehingga harus digantikan pemain yang lebih muda, kan begitu. Maka dari itu juga saya ingin menyampaikan juga teman-teman harus juga bisa memastikan di daerah masing-masing, yaitu tidak ada lagi rekrutmen honorer yang baru. Itu yang kedua, memastikan kebutuhan honorer di daerah itu bisa terpenuhi oleh R2 dan R3 nantinya. Itu. Dan kami juga dalam kesempatan ini, nanti kan ini video ini bisa dikirim kemana-mana, juga ingin meminta kepada Bapak Kemendagri, Bapak Tito Karnavian, untuk lebih mempertegas kepada kepala daerah untuk tidak lagi ada kepala daerah merekrut tenaga honorer baru. Dan Bapak Tito Karnavian, saya meminta dengan segala hormat untuk menerapkan sanksi sesuai dengan perundang-undangan apabila ada kepala daerah yang melanggar dan tetap untuk merekrut honorer-honorer baru. Maka dari itu kami bersama honorer seluruh Indonesia R2 dan R3 mari satukan tekad ini sama-sama untuk menjaga dan mengawasi agar jalannya R2 dan R3 ini bisa berjalan dengan lancar ke depannya. Maka yang memiliki hak lebih awal silahkan, dan seperti itu. Kami juga berterima kasih atas pertemuan ini. Mungkin ini sedikit menjawab apa yang menjadi keresahan teman-teman R2 dan R3. Terima kasih kepada Pak Abah, Pak Doni, Pak Jenderal yang sudah memfasilitasi kami dalam pertemuan hari ini, dan Pak Tasdik juga. Kami juga berterima kasih, dan Pak Hakim, bahwasanya pertemuan kali ini cukup sedikit menjawab apa yang menjadi keraguan teman-teman dan kekhawatiran teman-teman harus bertanding lagi dengan pemain cadangan, kan begitu. Jadi harus diseleksi lagi dengan pemain cadangan, kan begitu. Bahwasanya kami tetap ada di satu kolam yang sama, begitu. Nanti yang kena pancing itu yang diangkat duluan, kan begitu. Terima kasih teman-teman, dan terima kasih untuk semuanya rekan-rekan yang hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gitu ya. Terima kasih ya. Jadi memang untuk teman-teman R2 dan R3 adalah pegawai yang sudah lama bekerja dan mengabdi di berbagai instansi pemerintah yang ada di Indonesia. Tetap semangat teman-teman, kita selalu mendoakan supaya perjuangan teman-teman selalu diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Jadi demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Jangan lupa dukung selalu channel Friendly Superstian dengan subscribe, like, dan tulis tanggapan di kolom komentar. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.